Truk tangki pengangkut tiner yang melaju dari Jakarta menuju Jawa terbakar hebat di ruas tol Cipali, tepatnya di kilometer 185, Kabupaten Cirebon, Rabu pagi. Kobaran api disertai kepulan asap tebal membumbung tinggi di lokasi. Bahkan ledakan sempat menyeruak hingga membuat bagian tangki remuk dilumat si jago merah. Petugas pemadam kebakaran yang mengerahkan 6 kendaraan langsung berjibaku memadamkan kobaran api. Dengan menggunakan bahan khusus foam, petugas menyemprotkan air ke area tangki yang terus berkobar hebat. Diduga kebakaran akibat kampas rem yang panas hingga menjelot area tangki yang bermuatan BBM. Kemungkinan diduga dari rem belakang yang panas atau ini mengangkut apa sih? menurut informasi mengangkut tiner. Tiner? Iya. Kebakaran cukup lama ya Pak, sulit dipadamkan. Kebakaran cukup lama karena BBM ya, kemudian kita juga terkendala dari stok foam kita yang terbatas. Akibat insiden ini, arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Jawa mengalami kemacetan hingga 7 km. Petugas melakukan rekayasa arus lalin untuk mengurai kemacetan. Kebetulan tadi kami melaksanakan CB ya pengalihan arus di interchange Sumberjaya sehubungan ada antrian yang cukup panjang. Usai berjibaku selama 3 jam, kobaran api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Ratusan emak-emak menggeruduk kantor Bank Cirebon, Jawa Barat setelah otoritas jasa keuangan mencabut izin usaha Bank Cirebon. Para nasabah panik dan berusaha menarik uangnya dari bank tersebut akibat menerima informasi dari media sosial. Mereka meminta kejelasan dan jaminan terhadap uang simpanannya di bank tersebut. Emak-emak yang rata-rata pedagang pasar ini khawatir tabungannya bertahun-tahun hilang tanpa bekas. Kita kaget gitu, sebagai nasabah kaget lah karena uang di sini banyak dan nasabahnya juga banyak. Tanpa informasi dulu. Tiba-tiba aja. Tiba-tiba karena minggu kemarin saya sudah bayar gitu untuk bulan ini. Tidak ada pengumuman apapun, tidak ada. Ya informasinya cepetan nih diambil. Soalnya udah meledak, kasusnya banyak. Tahu nggak? Nutup terus dari LPK apa? LPS? Bukan dari OJK? Oh, OJK-nya udah ditutup. Sementara itu, OJK Cirebon mengimbau para nasabah tetap tenang dan tidak panik karena lembaga penjamin simpanan telah menjamin uang nasabah tidak akan hilang. Sesuai dengan permintaan LPS, OJK melakukan penutupan dan kami menghimbau kepada seluruh masyarakat dan nasabah diharap tenang, tidak perlu panik karena dana simpanan semuanya dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, OJK Cirebon mencabut izin usaha Bank Cirebon setelah LPS memutuskan tidak melakukan penyelamatan terhadap bank daerah tersebut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Ditutup biar nggak ada orang lewat. Lihat tangannya, tunggu 2. Itu. Siap. Aksi pelaku saat mengambil sepatu penghuni kos di Bandung, Jawa Barat terekam CCTV. Jadi hari ini kita udah kehilangan 3 sepatu, 2 sepatu NB sama 1 Vans. Nah di sini nih. Sekarang mau cek CCTV siapa yang maok. Ternyata yang maok itu adalah tetangga kosan sebelah. Jadi dia punya temen, nah itu temennya yang ngambil, emang sering kesini. Setelah mengenali pelaku, penghuni kos kompak menyergap dan menangkap pelaku. Mereka pun membeli tambang yang akan digunakan untuk mengikat pelaku. Begitu pelaku keluar kamar, penghuni kos langsung membekuknya. Usai ditangkap, pelaku langsung diikat di tembok. Saat ditangkap, pelaku mengakui tindakannya. Ia pun diminta untuk mengembalikan sepatu yang dicurinya. Pelaku langsung mengembalikan sepatu yang diambilnya. Karena emang niat awalnya buat tahu pelakunya itu sebenarnya pengen emang sepatunya kembali aja lah, nggak ada niat gimana-gimana gitu, nggak pengen niat mukulin atau gimana. Mungkin ya kasih pelajaran dikit-dikit ada lah gitu. Makanya
niatnya saya ya udah pas itu ngamanin aja gitu. Pas ketangkap diamanin, ya saya ikat aja gitu. Niatnya kayak gitu. Kebetulan jam 12 siang. Kasus ini akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan tanpa berlanjut ke jalur hukum. Sepatu yang sempat dicuri dikembalikan kepada pemiliknya. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Polisi melakukan olah TKP dan memasang garis polisi di rumah kontrakan Jalan Pelabuhan, Kelurahan Sukamelang, Subang, Jawa Barat. Dari rumah korban, polisi mengevakuasi jasad MA, bocah berkebutuhan khusus berusia 6 tahun. Ironis, korban tewas akibat dibekap oleh ibu kandungnya sendiri. Sang ibu dalam kondisi shock dan menangis menyerahkan diri ke Polsekta Subang. Dari lokasi, polisi mengamankan barang bukti bantal dan guling. Dari keterangannya pada polisi, pelaku diduga membekap anaknya yang rewel dan terus menangis. Dirinya kesal karena usai bertengkar dengan suaminya. Setelah menyampaikan saya nangis, Pak, saya sudah membunuh anak saya. Setelah begitu, kita tidak banyak bicara, langsung piket Reskrim, Intel, kemudian Samapta Polsek, beserta 2 Polwan, langsung kita menuju ke TKP. Ayah korban tak percaya jika sang istri tega melakukan perbuatan tersebut. Nah, dengan ini posisinya ya saya hanya bercerita aja nih bahwa istri saya itu bukan orang seperti itu. Nah, yang jelas mah saya positif aja ke istri gitu. Usai diotopsi, jenazah korban dimakamkan oleh keluarga, sementara sang ibu masih diperiksa polisi. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menyebut akan kembali menyerahkan berkas perkara dugaan fitnah ijazah palsu dengan tersangka Roy Suryo CS ke Kejaksaan Tinggi Jakarta. Langkah ini ditempuh usai penyidik menyelesaikan pemeriksaan tambahan sebagaimana petunjuk jaksa penuntut umum, termasuk memeriksa Presiden ke-7 RI Jokowi di Polresta Solo. Pemenuhan berkas perkara sebagaimana petunjuk-petunjuk yang sudah disampaikan oleh Kejaksaan Tinggi DKI yang disampaikan melalui P19 yang kemarin sudah kami terima, dan proses pemenuhan atas P19 itu sudah berjalan dan kami insya Allah sesegera mungkin akan mengirimkan kembali berkas perkara tersebut sebagaimana petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh pihak jaksa penuntut umum. Di sisi lain, kubu Roy Suryo CS meminta kasusnya dihentikan. Langkah mengajukan penghentian penyidikan setelah mendengar penjelasan dari mantan Wakapolri, Komjen Purnawirawan Ogroseno, yang juga menjadi saksi ahli dari kubu Roy Suryo pada proses penyidikan di Polda Metro Jaya. Karena sebagaimana diketahui, SP3 itu bentuknya adalah surat penghentian perkara, ya gitu, atau surat penghentian penyidikan. Itu perintah. Jadi artinya suratnya yang dicabut. Kalau suratnya dicabut, harusnya gambarnya bukan hanya 2 tuyul di sini, tapi 8 tuyulnya, ya kan gitu. Tapi karena hanya ada 2, ini yang lucu. Jadi artinya nggak boleh, berarti suratnya salah, gitu ya. Sebelumnya Kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara dengan tersangka Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa karena dianggap tidak lengkap atau P19. Untuk melengkapi berkas, polisi periksa saksi dan sejumlah ahli. Kasus akan disidangkan jika berkas telah dinyatakan lengkap atau P21. Tim Liputan iNews melaporkan.